Selamat datang di channel ini, tempat kisah nyata diceritakan apa adanya. Kali ini kita akan mengikuti perjalanan hidup Dian, seorang istri muda yang terjebak cinta masa lalu saat pulang kampung. Pertemuan dengan mantan kekasihnya membuka luka lama dan perlahan menyeretnya ke dalam perselingkuhan emosional yang berbahaya. Akankah rumah tangganya bertahan, ataukah semuanya berakhir dengan penyesalan? Nama wanita itu Dian. Usianya 26 tahun. Sudah menikah hampir 3 tahun dengan seorang pria bernama Arman, 30 tahun. Dari luar, pernikahan mereka terlihat baik-baik saja. Tidak ada keributan besar, tidak ada masalah ekonomi yang berarti. Arman bekerja sebagai karyawan swasta di kota, penghasilannya cukup. Rumah kontrakan mereka sederhana tapi rapi. Tapi satu hal yang tak pernah benar-benar Dian rasakan, kebahagiaan. Arman adalah tipe suami pendiam, dingin, jarang memuji, jarang bercerita, jarang menunjukkan perhatian kecil yang dulu sering ia impikan sebagai seorang istri. Hari-hari Dian diisi rutinitas, memasak, mencuci, menunggu suami pulang kerja, lalu tidur. Begitu terus berulang. Suatu hari, Dian mendapat kabar dari ibunya di kampung bahwa ayahnya sedang sakit. Tidak parah, tapi perlu ditemani. Dian langsung meminta izin pada Arman. "Mas, aku ingin pulang kampung sebentar ya, paling seminggu. Bapak lagi kurang sehat," kata Dian pelan. Arman hanya menjawab singkat, "Ya sudah, hati-hati di jalan." Tidak ada kalimat, "Aku antar ya," atau "Aku temani," atau "Kapan kamu pulang, biar aku jemput." Sikap itu lagi-lagi membuat hati Dian sedikit kecewa. Dalam hatinya ia berkata, seandainya Mas Arman bisa sedikit lebih peduli. Tapi Dian berusaha berpikir positif. Mungkin suaminya memang lelah bekerja. Akhirnya, Dian pun berangkat pulang kampung sendirian. Begitu sampai di kampung, suasana hati Dian berubah. Udara segar, rumah masa kecil, senyum ibunya, suara ayam berkokok pagi hari, semua terasa menenangkan. Sudah hampir 2 tahun Dian tidak pulang ke sini. Di kampung inilah dulu Dian tumbuh. Dan di kampung ini pula tersimpan satu nama dari masa lalunya. Nama itu Randy, mantan pacarnya semasa SMA. Pria yang dulu sangat ia cintai. Pria pertama yang membuatnya benar-benar merasa diperhatikan. Hubungan mereka dulu kandas bukan karena tidak cinta, tapi karena keadaan. Randy harus merantau kerja keluar kota, sementara Dian dijodohkan keluarganya dengan Arman. Sejak menikah, Dian berusaha keras melupakan Randy, mengubur semua kenangan. Tapi ternyata, kenangan itu tidak pernah benar-benar hilang. 3 hari setelah Dian pulang kampung, ibunya meminta tolong. "Dian, tolong belikan obat buat bapak di apotek depan pasar ya," pinta ibunya. Dian mengangguk dan pergi mengendarai motor lamanya. Saat sedang mengantri di apotek itulah kejadian itu terjadi. "Dian," suara seorang pria memanggil namanya dari belakang. Dian menoleh, dan seketika jantungnya berdegup kencang. Di depannya berdiri seorang pria dengan kaos hitam, wajah yang lebih dewasa, tapi sangat ia kenal. Itu Randy, mantan kekasihnya. "Randy?" ucap Dian terbata. Randy tersenyum. "Iya, ini aku. Ya ampun, lama banget gak ketemu." Dian terdiam, perasaannya campur aduk. Senang, kaget, gugup, sekaligus takut. Mereka akhirnya mengobrol sebentar, basa-basi tentang kabar keluarga, pekerjaan, dan kehidupan masing-masing. Randy kini sudah pulang kampung dan membuka usaha bengkel kecil. Sebelum berpisah, Randy berkata, "Kalau sempat, main ya ke bengkelku, kita ngobrol lebih santai." Dian hanya mengangguk pelan. Sejak pertemuan itu, hati Dian mulai tidak tenang. Malam harinya, Dian terus kepikiran. Wajah Randy, suaranya, caranya bicara yang hangat. Semua kenangan masa lalu perlahan kembali memenuhi pikirannya. Dian mencoba menepis. "Aku sudah punya suami. Aku tidak boleh seperti ini," gumamnya. Tapi hati manusia seringkali sulit dikendalikan. Beberapa hari kemudian, Dian tanpa sengaja bertemu lagi dengan Randy di warung dekat rumah. Kali ini mereka mengobrol lebih lama. Randy bahkan berkata jujur, "Sejujurnya, aku dulu benar-benar kehilangan kamu, Dian." Kalimat itu seperti menusuk belan ke dalam hati Dian. Tidak ada yang tahu bahwa sejak saat itu,
sesuatu mulai berubah dalam diri Dian. Dian mulai sering melamun. Ia membandingkan Arman dan Randy dalam hatinya. Arman yang dingin dan kaku, Randy yang hangat dan penuh perhatian. Dian merasa dihargai lagi saat bicara dengan Randy. Tapi di sisi lain, ia sadar, ia adalah seorang istri. Di malam hari, saat Arman menelepon menanyakan kabarnya, Dian menjawab singkat, "Semua baik, Mas." Arman tidak tahu bahwa hati istrinya sedang mulai goyah. Di akhir minggu pertama kepulangannya, Randy mengirim pesan lewat media sosial Dian. "Hari Minggu nanti ada acara reuni kecil teman SMA. Kamu datang ya, Dian. Sudah lama kita nggak kumpul." Dian membaca pesan itu berulang kali. Di satu sisi, ia ingin datang. Di sisi lain, hatinya takut, karena ia tahu satu hal. Jika ia datang ke acara itu, perasaannya pada Randy mungkin akan semakin dalam. Dian menatap layar ponselnya lama. Lalu perlahan, ia mengetik balasan. "Iya, Ren. Kalau tidak ada halangan, aku datang." Dan di detik itulah, tanpa Dian sadari, langkah pertama menuju badai besar dalam rumah tangganya telah dimulai. Sejak malam reuni itu, hidup Dian perlahan berubah. Tanpa ia sadari, hari-harinya kini lebih banyak diisi oleh satu nama, Randy. Setiap pagi setelah bangun tidur, hal pertama yang ia lihat bukan lagi kabar dari suaminya, tapi pesan dari mantan kekasihnya. "Selamat pagi, Dian. Semoga harimu menyenangkan." Kalimat sederhana itu selalu berhasil membuatnya tersenyum. Senyum yang sudah lama sekali tidak muncul karena Arman. Awalnya Dian masih berusaha menjaga jarak. Ia membalas pesan Randy seadanya. Tidak terlalu sering, tidak terlalu panjang. Tapi perhatian Randy begitu halus dan konsisten. Setiap hari ada saja yang ia tanyakan. "Kamu sudah makan? Bapakmu gimana kesehatannya? Hati-hati kalau keluar rumah ya." Perhatian-perhatian kecil itulah yang perlahan meluluhkan pertahanan Dian. Sampai akhirnya, tanpa terasa, mereka mulai sering bertukar pesan hampir sepanjang hari, bahkan kadang sampai larut malam. Sementara itu di kota, Arman sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi pada istrinya. Baginya, Dian hanya sedang pulang kampung untuk menemani orang tua, tidak lebih. Setiap kali Arman menelpon, percakapan mereka selalu singkat. "Kamu sehat?" "Sehat, Mas." "Bapak sudah baikan?" "Sudah agak mendingan." Tidak ada obrolan hangat, tidak ada cerita panjang. Bahkan beberapa kali saat Arman menelpon, Dian justru merasa terganggu, karena saat itu ia sedang asyik chat dengan Randy. Perasaan Dian pada suaminya perlahan berubah dingin, dan tanpa sadar, hatinya mulai condong ke arah yang salah. Suatu sore, Randy mengirim pesan. "Dian, kalau besok kamu ada waktu, aku ingin traktir kamu makan, sekalian ngobrol. Boleh?" Dian membaca pesan itu dengan jantung berdebar. Seharusnya ia menolak. Seharusnya ia ingat bahwa dirinya sudah bersuami. Tapi yang ia balas justru, "Boleh? Jam berapa?" Disinilah Dian mulai benar-benar melewati batas. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, Dian pamit pada ibunya. "Bu, Dian mau keluar sebentar ya, ada perlu beli sesuatu." Ibunya mengangguk tanpa curiga. Padahal kenyataannya, Dian pergi menemui Randy. Mereka bertemu di sebuah warung makan sederhana. Suasananya santai, tapi hati Dian sama sekali tidak tenang. Randy duduk di depannya sambil tersenyum. "Terima kasih kamu mau datang," ucapnya. Dian hanya tersenyum tipis. Sepanjang makan mereka mengobrol panjang. Tentang masa lalu, tentang hidup masing-masing, tentang banyak hal yang seharusnya tidak lagi mereka bicarakan. Di tengah obrolan, Randy berkata pelan, "Dian, jujur ya, aku merasa menyesal dulu melepaskan kamu." Kalimat itu membuat Dian terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia tahu pembicaraan ini sudah terlalu jauh. Tapi entah kenapa, hatinya justru merasa nyaman. Setelah pertemuan itu, perasaan Dian semakin kacau. Ia mulai sering membandingkan. Randy selalu penuh perhatian, sementara Arman terasa makin dingin. Randy selalu ingin tahu kabarnya, sedangkan Arman jarang sekali bertanya tentang perasaannya. Setiap malam, Dian bertanya pada dirinya sendiri, "Apa aku salah menikah dulu?" Pertanyaan itu terus menghantuni pikirannya.
Sejak bertemu diam-diam dengan Randy, Dian mulai sering berbohong. Saat Arman bertanya, "Kamu di rumah saja kan hari ini?" Dian menjawab, "Iya mas, di rumah kok." Padahal ia baru saja pulang dari bertemu Randy. Rasa bersalah mulai muncul. Tapi anehnya, ia tidak bisa berhenti. Seperti ada dua suara dalam dirinya. Suara hati yang berkata, "Berhenti Dian, kamu sudah punya suami." Dan suara lain yang lebih kuat, "Kamu berhak bahagia." Suatu malam saat mereka saling bertukar pesan, Randy mengirim kalimat yang membuat Dian benar-benar terdiam. "Dian, seandainya waktu bisa diputar, aku ingin kamu yang jadi istriku." Air mata Dian langsung jatuh. Ia tahu kalimat itu berbahaya, sangat berbahaya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasakan hal yang sama. Malam itu Dian membalas pelan, "Ren, kamu jangan bicara seperti itu. Aku bisa semakin bingung." Randy menjawab, "Aku cuma jujur dengan perasaanku." Sejak detik itu, hubungan mereka tidak lagi sekadar mantan yang bertemu kembali, tapi sudah berubah menjadi hubungan emosional yang terlarang. Di kota, Arman sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi pada istrinya. Baginya, Dian hanya sedang pulang kampung untuk menemani orang tua, tidak lebih. Setiap kali Arman menelpon, percakapan mereka selalu singkat. "Kamu sehat?" "Sehat, Mas." "Bapak sudah baik kan?" "Sudah agak mendingan." Tidak ada obrolan hangat, tidak ada cerita panjang. Bahkan beberapa kali, saat Arman menelpon, Dian justru merasa terganggu, karena saat itu ia sedang asyik chat dengan Randy. Perasaan Dian pada suaminya perlahan berubah dingin, dan tanpa sadar, hatinya mulai condong ke arah yang salah. Beberapa hari kemudian, Randy mengirim pesan lagi. "Dian, besok aku ingin mengajak kamu ke tempat favorit kita dulu. Sekadar jalan-jalan sore. Boleh?" Dian membaca pesan itu dengan lama sekali. Ia tahu jika ia menerima ajakan itu, maka ia akan semakin masuk ke dalam hubungan yang salah. Tapi pada akhirnya, dengan tangan gemetar, Dian membalas, "Baik, aku mau." Dan di detik itulah, Dian resmi melangkah semakin jauh dari pernikahannya. Sejak membalas pesan Randy malam itu, perasaan Dian benar-benar tidak tenang. Ajakan jalan-jalan sore ke tempat favorit mereka dulu terdengar sederhana. Tapi bagi Dian, itu bukan sekadar ajakan biasa. Itu adalah langkah yang sangat berbahaya. Ia tahu persis, semakin sering bertemu dengan Randy, semakin sulit baginya mengendalikan hati. Namun, lagi-lagi, perasaan mengalahkan logika. Keesokan harinya, Dian bangun dengan dada berdebar. Sejak pagi, ia sudah gelisah. Ibunya sampai bertanya heran, "Kamu kenapa, Dian? Kok kelihatan gak tenang?" "Gak apa-apa, Bu. Mungkin cuma kecapean," jawab Dian berbohong. Padahal pikirannya terus dipenuhi satu hal, pertemuan dengan Randy nanti sore. Beberapa kali Dian berniat membatalkan janji itu. Ia bahkan sempat membuka ponselnya, ingin mengetik, "Maaf Ren, sebaiknya kita jangan bertemu lagi." Tapi kalimat itu tidak pernah benar-benar terkirim. Sore hari, Dian akhirnya tetap pergi. Ia pamit pada ibunya dengan alasan ingin membeli keperluan rumah. Di sebuah taman kecil di pinggir kota, Randy sudah menunggu. Tempat itu adalah lokasi yang dulu sering mereka datangi saat masih pacaran. Begitu melihat Dian datang, wajah Randy langsung tersenyum. "Kamu tetap datang," ucapnya. Dian mengangguk pelan. "Iya." Mereka lalu berjalan berdua menyusuri taman seperti dua orang yang kembali ke masa lalu. Angin sore, suara burung, bangku taman, semuanya membawa kenangan lama kembali hidup. Di tengah jalan, Randy berkata pelan, "Aku benar-benar senang bisa dekat lagi sama kamu, Dian." Dian terdiam. "Aku juga senang, Ren. Tapi ini semua salah," jawabnya lirih. Randy berhenti melangkah. "Salah kenapa? Kita cuma berteman kan?" Kalimat itu terdengar sederhana, tapi keduanya tahu bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Dian menarik nafas panjang. "Ren, aku sudah punya suami. Seharusnya kita tidak sedekat ini." Randy menatapnya lekat.
Tapi kamu bahagia nggak dengan dia? Pertanyaan itu seperti menusuk tepat di hati Dian. Ia tidak bisa langsung menjawab, karena jauh di dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Dengan suara bergetar, Dian akhirnya berkata, "Jujur, aku sering merasa kesepian, Ren." Randy langsung memegang tangan Dian pelang. "Dian, kamu pantas bahagia." Sentuhan itu membuat Dian kaget, tapi ia tidak langsung melepaskannya. Disinilah semuanya benar-benar melewati batas. Dua orang yang pernah saling mencintai, kini kembali berdiri terlalu dekat. Padahal salah satunya sudah terikat pernikahan. Hati Dian berperang hebat, antara sadar dan nyaman, antara rasa bersalah dan rasa rindu. Tiba-tiba, di tengah suasana itu, ponsel Dian berdering. Nama Mas Arman muncul di layar. Dian langsung panik. Ia menjauh beberapa langkah dari Randy lalu mengangkat telepon. "Halo Mas, kamu di mana Dian?" tanya Arman. Lagi di rumah kok," jawab Dian gugup. Itu kebohongan besar lainnya. Arman terdiam sejenak. "Oh ya sudah, Mas cuma mau bilang mungkin minggu depan Mas bisa jemput kamu pulang." Kalimat itu membuat Dian langsung kaget. "Jemput pulang? Iya, Mas kangen juga sama kamu." Untuk pertama kalinya setelah lama, Arman mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi anehnya justru hati Dian tidak merasa senang. Setelah menutup telepon, Dian kembali ke arah Randy dengan wajah pucat. "Itu suamiku," katanya pelan. Randy mengangguk mengerti. Sejak momen itu, suasana di antara mereka berubah canggung. Dian tiba-tiba sadar sepenuhnya. Apa yang ia lakukan sekarang benar-benar salah. Ia sedang membohongi suaminya, membohongi keluarganya, bahkan membohongi dirinya sendiri. Malam itu setelah pulang ke rumah, Dian menangis di kamar. Ia merasa terjebak dalam perasaannya sendiri. Di satu sisi ada Arman, suaminya yang sah. Di sisi lain ada Randy, cinta lamanya yang kembali hadir. Pesan dari Randy masuk. "Terima kasih untuk hari ini, Dian. Aku bahagia bisa bersamamu lagi." Dian membaca pesan itu dengan air mata mengalir. Ia tahu satu hal pasti. Jika ini terus berlanjut, rumah tangganya bisa hancur. Di kota, Arman mulai benar-benar curiga. Instingnya sebagai suami berkata bahwa ada sesuatu yang berubah dari Dian. Nada bicara Dian berbeda, sikapnya lebih tertutup, dan selalu terdengar gugup saat ditelepon. Arman mulai bertanya dalam hati, apa ada sesuatu yang disembunyikan Dian dariku? Keesokan harinya, Randy kembali mengirim pesan. "Dian, aku ingin bicara serius denganmu tentang perasaan kita." Dian membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia sadar, hubungannya dengan Randy tidak bisa lagi disebut sekadar pertemanan. Semua sudah terlalu dalam. Di depan cermin, Dian bertanya pada dirinya sendiri. Haruskah aku berhenti sekarang, atau aku akan kehilangan segalanya? Dan tanpa Dian sadari, badai besar dalam hidupnya sudah semakin dekat. Setelah pertemuan di taman sore itu, hidup Dian benar-benar berubah menjadi penuh kegelisahan. Ia tidak lagi bisa tidur tenang. Setiap malam pikirannya dipenuhi dua nama, Arman dan Randy. Dua pria dengan peran berbeda dalam hidupnya. Satu adalah suami sahnya, satu lagi adalah cinta masa lalunya. Dan Dian berada tepat di tengah-tengah keduanya. Pesan yang membuat Dian semakin terjebak. Pesan terakhir dari Randy terus terngiang di kepalanya. "Dian, aku ingin bicara serius denganmu tentang perasaan kita." Kalimat itu seperti menarik Dian semakin dalam ke jurang yang berbahaya. Seharusnya Dian berhenti. Seharusnya ia menarik diri. Tapi kenyataannya, ia justru semakin sulit melepaskan. Setiap kali ingin menjauh, Randy selalu datang dengan perhatian baru. "Sudah makan belum? Jangan telat istirahat ya. Kamu kelihatan capek. Jaga kesehatan." Hal-hal sederhana itu membuat Dian merasa diperhatikan. Perasaan yang jarang sekali ia dapat dari Arman. Sementara itu, Arman kembali menelpon dari kota. "Dian, minggu depan Mas benar-benar mau jemput kamu pulang. Sudah kangen juga sama kamu di rumah," katanya. Dian terdiam. Kalimat itu justru membuat hatinya semakin kacau.
Jika ia pulang ke kota, berarti ia harus menjauh dari Randy. Tapi jika tetap di kampung, hubungannya dengan Randy akan semakin dalam. Disinilah Dian mulai merasakan ketakutan besar. Ia takut kehilangan Randy, tapi juga takut menghancurkan pernikahannya. Pertemuan bicara serius. Beberapa hari kemudian, Randy kembali mengajak Dian bertemu. "Kita perlu bicara langsung, Dian. Aku nggak bisa terus seperti ini," tulisnya lewat pesan. Dian tahu pertemuan ini akan sangat menentukan. Dengan hati berdebar, ia akhirnya setuju. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang agak sepi. Begitu duduk berhadapan, Randy langsung berbicara jujur tanpa basa-basi. "Dian, aku nggak mau bohong lagi. Aku masih mencintai kamu." Kalimat itu meluncur begitu saja. Dian langsung menunduk. Dadanya terasa sesak. "Ren, jangan seperti ini. Aku sudah menikah," jawabnya lirih. "Aku tahu, tapi aku juga tahu kamu tidak benar-benar bahagia dengan suamimu," balas Randy tegas. Ucapan itu membuat Dian terdiam. Karena jauh di dalam hatinya, kalimat itu memang benar. Dian mulai goyah. Randy melanjutkan dengan nada lembut. "Seandainya dulu kita tidak berpisah, mungkin sekarang hidup kita berbeda." Air mata Dian perlahan jatuh. "Aku bingung, Ren. Aku benar-benar bingung," katanya dengan suara bergetar. Randy menggenggam tangan Dian. "Kamu nggak perlu buru-buru mengambil keputusan. Aku cuma ingin kamu jujur pada dirimu sendiri." Sentuhan tangan itu lagi-lagi membuat pertahanan Dian runtuh. Ia merasa nyaman, merasa dipahami, merasa dicintai lagi. Perasaan yang sudah lama hilang dalam pernikahannya. Kebohongan semakin besar. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka semakin intens. Hampir setiap hari mereka bertemu diam-diam. Dian mulai sering membuat alasan pada ibunya. "Mau ke pasar, Bu? Mau ketemu teman lama sebentar?" Padahal sebenarnya ia pergi menemui Randy. Kebohongan demi kebohongan mulai menumpuk. Dian bahkan mulai berani menghapus riwayat chat agar tidak ketahuan. Ia sadar sedang bermain api, tapi ia merasa sudah terlanjur melangkah terlalu jauh. Arman makin curiga. Di kota, Arman semakin merasakan ada yang tidak beres. Beberapa kali saat video call, Dian terlihat gugup dan sering mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, Arman bertanya langsung, "Dian, kamu jujur sama Mas ya? Sebenarnya ada apa dengan kamu?" Pertanyaan itu membuat Dian kaget. "Nggak ada apa-apa kok, Mas. Aku cuma capek aja," jawabnya cepat. Tapi Arman tidak sepenuhnya percaya. Ia mulai memiliki firasat buruk. Tekanan batin yang makin berat. Dian semakin tertekan. Di depan keluarga, ia harus berpura-pura baik-baik saja. Di depan suaminya, ia harus memasang wajah normal. Sementara hatinya sedang terbelah dua. Beberapa kali Dian mencoba berkata pada Randy, "Ren, mungkin sebaiknya kita berhenti sampai di sini." Tapi setiap kali itu terjadi, Randy selalu menjawab, "Aku nggak bisa kehilangan kamu lagi, Dian." Dan lagi-lagi Dian luluh. Malam yang hampir membuat segalanya membuat hancur. Suatu malam, saat Dian sedang asyik bertukar pesan dengan Randy di kamar, ibunya tiba-tiba masuk tanpa mengetuk pintu. Dian panik dan langsung menyembunyikan ponselnya. Ibunya menatap heran. "Kamu lagi chat sama siapa, Dian? Kok kelihatan kaget begitu?" "Enggak, Bu. Cuma teman lama," jawab Dian gugup. Untuk pertama kalinya, Dian hampir ketahuan. Sejak malam itu, rasa takutnya semakin besar. Ia mulai sadar bahwa rahasia ini tidak akan bisa disimpan selamanya. Pilihan yang semakin sulit. Beberapa hari kemudian, Arman kembali menelpon. "Dian, tiket sudah Mas beli. Minggu depan Mas jemput kamu pulang ya." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Dian. Artinya waktunya di kampung hampir habis. Artinya ia harus segera mengambil keputusan. Kembali menjadi istri yang setia atau mengikuti perasaannya pada Randy. Malam itu Dian menangis sendirian. Ia tahu satu hal, cepat atau lambat semuanya akan terbongkar. Di tengah kebingungannya, Randy mengirim pesan terakhir yang membuat segalanya semakin rumit. "Dian,
Kalau kamu benar-benar tidak bahagia, aku siap memperjuangkan kamu, bahkan kalau harus melawan keadaan sekalipun. Dian membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia sadar, hubungan ini sudah bukan sekedar nostalgia. Ini sudah berubah menjadi cinta terlarang yang nyata. Dan badai besar dalam hidupnya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Hari-hari terakhir Dian di kampung terasa seperti hitungan mundur menuju bencana. Semakin dekat waktu kepulangannya ke kota, semakin kacau perasaannya. Di satu sisi, ia tahu bahwa sebentar lagi ia harus kembali menjadi istri Arman sepenuhnya. Tapi di sisi lain, hubungannya dengan Randy sudah terlanjur terlalu dalam. Dian merasa terjebak dalam pilihannya sendiri. Rasa takut kehilangan. Setiap kali memikirkan akan pulang ke kota, hati Dian terasa berat. Bukan karena rindu pada suaminya, tapi justru karena takut harus berpisah dari Randy. Perasaan itu membuat Dian semakin sadar. Ia benar-benar sudah jatuh terlalu jauh. Suatu malam saat mereka bertukar pesan, Dian berkata jujur pada Randy. "Ren, sebentar lagi aku pulang ke kota. Aku takut kita harus benar-benar berpisah lagi." Randy membalas cepat. "Kalau kamu mau, kita bisa tetap berhubungan. Jarak tidak akan memisahkan perasaan kita." Kalimat itu terdengar manis, tapi bagi Dian justru semakin berbahaya. Perubahan sikap Dian di rumah. Tanpa disadari, sikap Dian di rumah mulai berubah. Ia jadi lebih sering melamun, lebih sering tersenyum sendiri saat memegang ponsel, bahkan kadang terlihat gelisah tanpa sebab. Ibunya mulai merasa ada yang aneh. Suatu sore ibunya bertanya pelan, "Dian, kamu akhir-akhir ini kenapa? Kok ibu lihat kamu seperti banyak pikiran?" Dian langsung gugup. "Enggak apa-apa kok, Bu. Cuma kepikiran mau pulang lagi ke kota." Jawabnya berbohong. Tapi naluri seorang ibu tidak pernah salah. Ibunya merasa ada sesuatu yang disembunyikan anaknya. Kesalahan kecil yang hampir membongkar semua. Suatu hari, Dian sedang mandi. Ia meninggalkan ponselnya di meja ruang tamu. Tanpa sengaja pesan dari Randy masuk. "Dian, aku kangen. Kapan kita bisa bertemu lagi?" Pesan itu muncul tepat saat ponselnya berada dekat ibunya. Ibunya sempat melihat sekilas notifikasi itu. Nama Randy tertera jelas di layar. Begitu Dian keluar dari kamar mandi, ibunya bertanya dengan nada penasaran. "Tadi ada pesan masuk dari Randy. Siapa dia, Dian?" Dian langsung panik. "Oh, itu cuma teman SMA lama, Bu," jawabnya gugup. Ibunya mengangguk, tapi dalam hatinya mulai curiga. Sejak saat itu rahasia Dian perlahan mulai tercium. Di tengah kegelisahan itu, Arman tiba-tiba menelpon. "Dian, Mas bisa jemput kamu lebih cepat. Besok sore Mas sudah sampai kampung." Kabar itu seperti petir bagi Dian. "Besok, Mas?" tanyanya terkejut. "Iya, pekerjaan Mas sudah selesai lebih cepat," jawab Arman. Dian langsung lemas. Itu artinya waktunya bersama Randy benar-benar hampir habis. Pertemuan terakhir sebelum pulang. Malam sebelum Arman datang, Dian memutuskan bertemu Randy untuk terakhir kalinya. Mereka bertemu di tempat biasa. Suasana malam itu terasa sangat berat. Randy menatap Dian dengan wajah sedih. "Jadi, besok kamu benar-benar pulang?" tanyanya. Dian mengangguk. "Iya, Ren, suamiku sudah mau jemput." Randy terdiam lama, lalu berkata, "Aku takut kehilangan kamu lagi, Dian." Air mata Dian langsung mengalir. "Aku juga takut, Ren. Tapi aku istri orang. Aku tidak bisa terus seperti ini." Untuk pertama kalinya, Dian mencoba tegas. Tapi Randy justru berkata, "Kalau kamu tidak bahagia, kenapa harus bertahan?" Pertanyaan itu membuat Dian kembali goyah. Mereka berpisah malam itu dengan perasaan hancur. Dian pulang ke rumah dalam keadaan kacau.
Sepanjang malam ia menangis. Ia sadar satu hal. Apa yang ia lakukan selama ini sudah salah. Terlalu salah. Besok suaminya datang, dan ia harus kembali pada kenyataan. Tapi hatinya justru tertinggal pada pria lain. Keesokan harinya, Arman benar-benar datang menjemput. Begitu melihat suaminya turun dari mobil, Dian merasa asing. Seolah pria di depannya bukan lagi orang yang ia rindukan. Arman memeluk Dian. "Mas kangen sama kamu," ucapnya. Dian hanya tersenyum kaku. Hatinya tidak lagi sama seperti dulu. Selama berada di kampung, Arman mulai merasakan ada yang berbeda dari istrinya. Dian lebih pendiam, sering melamun, dan terlihat canggung saat bersama Arman. Suatu malam, Arman bertanya langsung, "Dian, kamu jujur sama Mas. Sebenarnya ada apa selama kamu di kampung?" Pertanyaan itu membuat Dian langsung gemetar. "Nggak ada apa-apa kok, Mas," jawabnya cepat. Tapi Arman menatapnya tajam. Instingnya sebagai suami mulai berkata bahwa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Di malam terakhir sebelum pulang ke kota, Dian melakukan satu kesalahan fatal. Ia lupa menghapus riwayat chat terakhirnya dengan Randy. Dan tanpa ia sadari, ponselnya tertinggal di ruang tamu saat ia sedang mandi. Arman yang kebetulan memegang ponsel itu untuk melihat jam, justru melihat sebuah pesan masuk. "Dian, aku akan selalu menunggumu." Nama pengirimnya, Randy. Arman terdiam membaca kalimat itu. Jantungnya berdegup kencang. Rasa curiga yang selama ini ia pendam, tiba-tiba berubah menjadi ketakutan besar. Arman menatap layar ponsel istrinya lama sekali. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Siapa sebenarnya Randy dalam hidup Dian? Dan tanpa Dian sadari, malam itu, rahasianya benar-benar berada di ujung kehancuran. Malam itu, suasana rumah orang tua Dian terasa sunyi. Dian sedang mandi, tanpa tahu bahwa di ruang tamu, suaminya baru saja melihat pesan dari Randy di ponselnya. "Dian, aku akan selalu menunggumu." Kalimat singkat itu cukup untuk membuat dada Arman terasa sesak. Ia duduk terdiam, memegang ponsel istrinya dengan tangan gemetar. Selama ini ia hanya curiga. Tapi malam itu, kecurigaan itu berubah menjadi kenyataan yang menakutkan. Dalam pikiran Arman muncul banyak sekali pertanyaan. Siapa Randy? Sejak kapan mereka berhubungan? Apa yang sudah terjadi selama Dian di kampung? Arman mencoba menenangkan diri. Ia membuka layar ponsel Dian perlahan. Tanpa sengaja, jarinya membuka aplikasi pesan. Dan di sanalah semuanya terbongkar. Arman melihat riwayat chat antara Dian dan Randy. Pesan-pesan penuh perhatian, kalimat rindu, obrolan panjang setiap hari. Bahkan ada pesan yang membuat Arman benar-benar hancur. "Ren, aku merasa lebih bahagia saat bersamamu." Air mata Arman menetes tanpa sadar. Ia tidak pernah menyangka istrinya sendiri bisa sedekat itu dengan pria lain. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu. "Jadi selama ini yang dia lakukan di belakangku," gumam Arman lirih. Selesai mandi, Dian keluar kamar dengan wajah tenang. Ia sama sekali tidak tahu bahwa dunianya sebentar lagi akan runtuh. Begitu masuk ke ruang tamu, ia melihat Arman duduk diam memegang ponselnya. Wajah suaminya terlihat sangat tegang. "Mas, kenapa?" tanya Dian pelan. Arman menatapnya tajam. "Duduk Dian, Mas ingin bicara." Nada suara Arman terdengar berbeda, lebih dingin, lebih berat. Saat itulah jantung Dian mulai berdebar kencang. Arman mengangkat ponsel Dian dan menunjukkannya. "Ini apa Dian?" Begitu melihat layar ponselnya, wajah Dian langsung pucat. Tubuh Dian langsung gemetar. "Mas, aku bisa jelaskan," ucapnya terbata-bata. Arman berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Jelaskan apa? Semua sudah jelas Dian."
Untuk pertama kalinya sejak menikah, Arman benar-benar marah besar. Dian menangis. "Mas, tolong dengarkan aku dulu. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Kamu selingkuh di belakang Mas," bentak Arman dengan suara bergetar. Dian langsung terseduh. "Itu cuma teman lama, Mas. Aku nggak bermaksud sejauh ini." Arman tertawa pahit. "Cuma teman. Teman tapi bilang saling rindu. Teman tapi chat setiap hari." Dian tidak bisa menjawab. Semua kebohongannya runtuh malam itu juga. Di tengah tangisnya, akhirnya Dian berkata jujur. "Mas, aku merasa kesepian selama ini." Kalimat itu justru membuat Arman semakin terluka. "Kesepian? Jadi itu alasan kamu mendekati laki-laki lain?" Dian menunduk. "Aku cuma butuh perhatian, Mas. Perhatian yang selama ini jarang aku dapat dari Mas." Arman terdiam. Ia tidak menyangka istrinya menyimpan perasaan seperti itu. Tapi bagi Arman, apapun alasannya, perselingkuhan tetap tidak bisa dibenarkan. Pertengkaran mereka malam itu berlangsung lama. Dian terus menangis dan meminta maaf. "Aku hilaf, Mas. Aku benar-benar menyesal." Tapi hati Arman sudah terlanjur hancur. Kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam satu malam. Orang tua Dian yang mendengar keributan akhirnya ikut terbangun. Malam itu, seluruh rumah dipenuhi suasana tegang dan penuh tangisan. Di dalam kamar, Arman duduk sendiri dengan pikiran kacau. Ia teringat semua kerja kerasnya selama ini. Bekerja jauh dari istri demi masa depan, menabung untuk membangun rumah tangga. Tapi balasan yang ia dapat justru pengkhianatan. "Kenapa kamu lakukan ini, Dian?" ucapnya lirih sambil menahan tangis. Sementara itu, Dian hanya bisa menangis. Semua kesenangan sesaatnya bersama Randy kini berubah menjadi bencana besar. Ia sadar sepenuhnya, apa yang ia lakukan bukan lagi sekedar kesalahan kecil. Ia telah mengkhianati suaminya sendiri, dan akibatnya sangatlah mahal. Keesokan harinya, suasana masih sangat dingin. Arman berkata dengan nada tegas, "Kita tetap pulang ke kota hari ini. Tapi setelah sampai, Mas butuh waktu untuk berpikir." Dian menatapnya takut. "Mas, tolong jangan tinggalkan aku." Arman jawab pelan. "Kepercayaan Mas ke kamu sudah hancur, Dian, dan itu tidak mudah diperbaiki." Kalimat itu membuat Dian semakin menangis. Sementara itu, di waktu yang sama, Randy mengirim pesan lagi kepada Dian. "Dian, kamu baik-baik saja?" Tapi kali ini pesan itu tidak pernah dibalas, karena Dian tahu semuanya sudah berakhir dengan cara yang paling menyakitkan. Mobil Arman dan Dian akhirnya meninggalkan kampung halaman. Perjalanan pulang ke kota terasa sangat sunyi. Tidak ada obrolan, tidak ada tawa. Hanya dua orang suami istri yang sedang berada di ambang kehancuran rumah tangga. Dian sadar satu hal yang paling menakutkan. Bukan Randy yang akan menentukan masa depannya sekarang, tapi keputusan Arman. Perjalanan pulang dari kampung ke kota terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidup Dian. Di dalam mobil, suasana benar-benar sunyi. Arman fokus menyetir tanpa bicara sepatah kata pun. Dian duduk di sampingnya dengan mata sembab karena terlalu banyak menangis. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka terasa seperti dua orang asing, bukan lagi suami istri. Sepanjang perjalanan, Dian berulang kali mencoba membuka percakapan. "Mas, aku benar-benar minta maaf. Mas, tolong bicara sama aku." Tapi Arman hanya menjawab singkat. "Nanti saja kita bicara di rumah." Nada suaranya dingin. Tidak marah, tapi jauh lebih menyakitkan dari kemarahan. Dian tahu luka di hati suaminya sudah terlalu dalam. Begitu sampai di rumah kontrakan mereka, suasana semakin terasa berat. Rumah yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi tempat paling menakutkan bagi Dian. Arman langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Dian hanya bisa terduduk di ruang tamu, menyesali semua yang telah terjadi. Ia baru benar-benar sadar. Perhatian dari Randy yang dulu terasa manis, kini berubah menjadi racun yang menghancurkan hidupnya sendiri. Malam itu, Arman akhirnya mengajak Dian bicara. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Wajah Arman terlihat lelah, matanya merah menahan perasaan. "Dian, Mas ingin dengar langsung dari mulut kamu. Seberapa jauh hubungan kamu dengan dia?" tanya Arman pelan.
Dian menunduk. Mas, aku jujur mas. Kami hanya bertemu dan sering chat. Tidak pernah lebih dari itu. Arman menarik napas panjang. Walaupun tidak ada hubungan fisik, tapi hati kamu sudah ke orang lain. Dan itu tetap pengkhianatan. Dian menangis. Aku hilaf mas. Aku menyesal. Tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Arman terdiam lama. Jauh di dalam hatinya, ia masih mencintai Dian. Tapi luka karena dikhianati membuatnya sulit percaya lagi. Aku butuh waktu, Dian. Mas tidak bisa langsung memaafkan begitu saja, katanya lirih. Kalimat itu membuat Dian semakin ketakutan. Ia sadar rumah tangganya benar-benar berada di ujung tanduk. Malam itu juga Dian mengambil keputusan penting. Di depan Arman, ia membuka ponselnya. Ia mengirim pesan terakhir kepada Randy. Ren, semua sudah terbongkar. Aku harus memperbaiki rumah tanggaku. Tolong jangan hubungi aku lagi. Terima kasih untuk semuanya. Dan maafkan aku. Setelah itu, Dian memblokir nomor Randy. Air matanya mengalir deras saat menekan tombol terakhir itu. Bukan karena kehilangan Randy, tapi karena sadar betapa besar kesalahannya. Minggu-minggu setelah kejadian itu menjadi masa paling sulit dalam hidup mereka. Arman berubah menjadi lebih pendiam. Tidak ada lagi canda seperti dulu. Tidak ada lagi perhatian hangat. Kepercayaan itu hilang. Dian berusaha keras memperbaiki semuanya. Ia menjadi lebih perhatian pada suaminya, lebih terbuka, lebih jujur. Tapi memperbaiki hati yang terluka tidak semudah meminta maaf. Setiap hari Dian hidup dengan rasa bersalah. Ia sering menangis sendirian. Dalam hatinya ia berkata, andai aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah mendekati Randy lagi. Ia baru benar-benar mengerti bahwa perhatian sesaat dari orang lain tidak sebanding dengan kehancuran rumah tangga yang hampir terjadi. Setelah hampir 2 bulan hidup dalam suasana dingin, Arman akhirnya berbicara serius. Dian, Mas sudah banyak berpikir. Dian langsung gemetar mendengarnya. Mas memang sakit hati. Mas kecewa, tapi Mas juga tidak ingin pernikahan kita hancur. Air mata Dian langsung jatuh. Jadi, Mas mau memaafkan aku? Tanyanya lirih. Arman mengangguk pelan. Iya, Mas akan mencoba memaafkan kamu. Tapi ingat, kepercayaan itu harus kamu bangun dari nol. Dian langsung menangis lega. Terima kasih, Mas. Aku janji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Sejak hari itu, hubungan mereka perlahan mulai membaik. Tidak langsung kembali seperti dulu, tapi setidaknya mereka mulai berjalan ke arah yang lebih baik. Dian benar-benar berubah. Ia memutus semua masa lalu, fokus pada suaminya dan rumah tangganya. Sementara Arman belajar untuk kembali percaya, meski dengan langkah perlahan. Beberapa bulan kemudian, Dian mendengar kabar dari temannya di kampung. Randy akhirnya menikah dengan wanita lain. Saat mendengar kabar itu, Dian tidak lagi merasa sedih. Justru ia merasa lega. Karena ia sadar, kisahnya dengan Randy memang seharusnya berakhir hanya sebagai masa lalu. Di suatu malam, Dian duduk di samping Arman di ruang tamu. Ia menatap suaminya dan berkata pelan, Mas, terima kasih sudah memberi aku kesempatan kedua. Arman menggenggam tangannya. Kita sama-sama belajar ya Dian. Pernikahan itu harus dijaga berdua. Dian tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah badai besar itu, ia benar-benar merasa pulang ke rumahnya sendiri.